5 miliar kurang lebih dan tersebut untuk proses sirkulasi berjalannya ijazah palsu Jokowi. Artinya sebuah pendanaan, kira-kira begitu. Kalau memang itu terbukti benar AI atau tidak, makanya sekali lagi saya katakan Pak Yusuf Kala merasa terseret namanya oleh Rismon Syarifat karena adanya hal yang sudah terpublikasi kemana-mana. Merasa dong pihak dari Pak JK keluarganya pasti negor apa benar. Nah, itu kan butuh pembuktian. Itulah yang disebut pasal 310 kalau zaman lalu, pasal 311 kalau zaman lalu. Sekarang kan 433 dan seterusnya. Saya kira itu antara pencemaran nama baik dan pembinaan. Saya kira itu. Ya, kalau untuk ini Pak, apa yang dilakukan oleh Pak Tapi, Rismon? Ya. bukan cuma pidana umum, tapi pidana ITE juga, pasal 28 ayat 2 juga kena. Gitu ya, dia menyebarkan berita kan, menyebarkan berita yang tidak pantas, ya, hoax lah ya. Kira-kira kan begitu. Itu kan kebohongan yang dibangun oleh seorang Rismon, kira-kira kan begitu. Maka itu ancaman pidananya bisa saja ditahan ya. Pasal 28 ayat 2, kira-kira begitu. Bapak melihat Pak, yang dilakukan Pak Rismon saat ini, Bapak melihat apa suatu kebimbangan dari Pak Rismon atau bagaimana Pak dengan melontarkan statement yang secara complicated banyak hal. Pertama bisa karena tekanan, kedua karena takut, ketiga karena ada lobby. Ya artinya lobby sudahlah ikut aku lah, misalnya begitu lobbynya. Nanti ada hal yang besar, berapa kamu pengeluarannya semua. Misalnya ini contoh, kira-kira begitu. Hal takut, ya karena sudah ada pelaporan kan soal S3-nya, dokter yang di Jepang. Bahkan S2-nya kalau tidak keliru. Ya. Tekanan, ya memang ada tekanan. Tekanan dari kelompok siapa ya? Kelompok geng Solo. Ya, kira-kira begitu. Saya kira itu sementara. Terus? Terkait dengan laporan-laporan ini Pak, kan pengacaranya sudah melaporkan hari ini. Terus biasanya sesuai dengan prosedural itu prosesnya seperti apa? Oh iya, ini menyangkut legal standing kan? Iya dong. Surat kuasa yang diberikan kuasa khusus dari Pak JK kepada lawyernya untuk menindaklanjuti laporan boleh dilakukan. Itu nggak ada masalah, sah-sah saja itu dilakukan. Nah, tetapi sekarang bagaimana proses itu bisa ditangani dengan jangan tidak serius gitu ya. Karena ini sudah menyangkut publik. Nama JK sudah tersebar seolah-olah sudah membagikan uang sejumlah kurang lebih segitu. Dan itu bukan nasional aja, tapi internasional pun dengar sebenarnya. Makanya Pak JK menyerahkan semua kepada kepolisian, terutama Mabes. Usut dong ini, apakah benar omongan itu atau tidak. Selama Rismon mau minta maaf kepada saya atas ucapannya, mungkin ya menurut saya bisa diterima. Tapi kan bergantung Pak JK mau terima. Tapi yang paling jelas sekarang ini sudah menjadi ranah publik bahwa Pak JK seolah-olah membiayai, mendanai. Nah, ini masalahnya di situ. Sehingga Pak JK otomatis menyuruh tim lawyernya untuk menindaklanjuti proses apakah itu LP, apakah itu Dumas ke Mabes Polri. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bang, tapi langkahnya Pak JK melaporkan Rismon ke Mabes itu sudah tepat belum Bang? Betul, karena butuh kepastian hukum kan. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak JK merasakan nama dirinya dan nama keluarganya terseret dalam pusaran pemberitaan kan, apa yang diberitakan oleh Rismon. Nah otomatis Pak JK berupaya untuk ya sudahlah kita serahkan ke kepolisian Mabes untuk sekiranya diproses kan gitu kira-kira. Artinya apakah benar ini adanya, terlepas itu AI atau apa, tapi butuh kepastian Pak JK. Bang, dari semua yang RJ ada 3, Egy Sujana, Damai juga RJ kan Bang, Damai dan Bang Rismon juga yang paling bisa dibilang paling amsyong atau yang paling kena sorotannya itu adalah Rismon sampai dilaporkan juga oleh Pak Yusuf Kala di Mabes Polri. Ya, nah, kenapa? Ini
Ini kena batunya juga nggak sih Bang karena dia dituduh pengkhianat oleh rekan-rekannya? Oh iya, jadi gini, RJ itu bisa dilakukan berdasar pasal 79 sampai 84 ya, KUHP yang baru. Itu harus memenuhi syarat. Orang bisa dilakukan restorasi justice itu bukan tempatnya di Solo atau di Jogja atau di tempat mana. Tapi RJ itu harus di tempat di mana penyidikan itu berada. Kan begitu. Perkapnya juga begitu. Perpolnya juga begitu. Termasuk juga KUHP juga begitu. Nah kalau misalnya melenceng, apalagi seorang dirmum datang ke Solo, itu kan sudah kode etiknya dilanggar. Satu itu. Kedua yang bisa dilakukan RJ itu dibatasnya 5 tahun ke bawah. Kalau Rismon itu pasalnya kan dari pasal 28 ayat 2, pasal 32 dan pasal 35 ITE itu kan ancaman 8 sama 12 tahun. Itu sudah tidak bisa di RJ. Kalau mau jujur gitu loh ya. Jangan penyidik ini pokoknya semua ini, kalau pakai pokoknya rusak negeri ini, hancur negeri ini. Jadi Rismon tidak bisa mendapatkan RJ apalagi SP3. Kenapa? Ya karena tadi aturan formalnya bahwa di bawah 5 tahun. Bang, tapi Bang Roy sendiri dan Dr. Tifa sudah mengetahui belum Bang soal kabar Bang Rismon ini dilaporkan oleh Pak Yusuf Kalla ke Mabes? Pasti tahu. Dan responnya seperti apa Bang? Responnya mereka ya bagus, maksudnya bagus begini, itu kan butuh kepastian dan itu menyangkut kebenaran. Nah saya kira benar, saya kontak Bang Roy juga, masalah cuma Mbak Tifa belum saya kontak, tapi dia mengatakan benar itu, bagus itu Bang Azam, karena butuh kepastian kan. Pak JK ini kan dirusak namanya, keluarganya ikut terseret, selama ini nggak pernah ada masalah Pak JK, hanya masalah tanah dia yang 16 hektar berapa itu di Sulawesi dikuasai oleh penguasa jahat atau oligarki, ya itu yang dilawan kan. Tapi ini kan persoalan berbeda lagi. Ini persoalan seolah-olah persoalan ijazah palsu ini dibiayai oleh JK. Itu yang sakit hati JK. Kapan saya pernah membiayai itu? Saya ke Rismon nggak kenal gitu. Saya ke Rismon itu nggak kenal dibilang gitu. Ya, kalau Roy tahu karena mantan menteri kan. Tahu dia gitu loh. Tapi kalau ke Rismon dia nggak tahu. Kenapa harus saya diseret-seret, ini ada apa? Ada kekhawatiran, memang disetting. Nah kalau itu AI, tinggal siapa yang membuat AI? Tinggal siapa yang meng-AI? Emang dia bilang itu AI Bang? Saya nggak tahu, kan yang berkembang begitu. Nah, makanya kita cek kebenaran itu. Makanya itu tugasnya Mabes Polri. Masa nggak bisa sih Mabes Polri untuk membongkar itu? Mudah, sangat mudah itu. Sangat mudah. Tinggal sekarang bukti video diberikan, bukti saksi yang mengetahui ditunjukkan. Pak JK bisa diperiksa dimanapun bisa, asal permintaan. Ditambah lagi penguatan dari lawyernya. Nah setelah itu tinggal apa? Ya tinggal sekarang lawyer aja dipanggil. Oh mudah itu. Bang, mungkin ada nggak sih pesan-pesan buat Bang Rismon Bang? Pesan-pesan buat Bang Rismon? Ya saya kira Rismon kan nggak boleh lah berbicara pelintar-pelintut lah. Dulu begitu ganasnya dia menyampaikan, ya kan? Buat apa kalau saya disuruh mencabut hasil itu buku, saya berkhianat, lebih baik mati atau apalah katanya kira-kira begitu, saya lupa ya. Artinya banyak sekali loh, Jokowi dikatain apalah gitu ya, segala macam yang tidak pantas. Sekarang berbalik ya 160 derajat, 360 derajat, ini kan bukan cuma sekedar mencurigakan itu. Anak SD pun mengerti, kira-kira begitu. Oke?